wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota Komisi 8 DPR RI Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten, Bapak Camat, Bapak Dandim, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Siak, Datuk-datuk, hadirin hadirat muslimin muslimat, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Habislah kau sapu semuanya. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak raja membeli katun, katun dibeli di pasar Keramat. Aku tak lagi berpantun karena udah dihabiskan Pak Ahmad. Awak di bumi Melayu sudah pakai tanja. Begitu sampai tadi dipasangkan pula lah tanja. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanja, di situ bini bertudung. Itu dia. Ini kalau dimulai pantun ini mau tak bonti-bonti. Maka tema awak dengan syariat kita beradat. Kita apa kita? Ikhtilaf nampaknya nih. Gara-gara ikhtilaf yang satu kata kita, yang satu kata kita, akhirnya balik ke bahasa Indonesia, kita. Dengan syariat kita beradat. Ada orang Melayu yang tak berbaju. Ada budak kocik. Orang Melayu aslinya tak berbaju di atas pokok kayu di hutan. Masih ada sekarang. Saya masuk hutan jumpa orang Melayu. Tapi begitu dia bersyariat, maka perempuan Melayu berbaju. Dan bajunya adalah baju kurung. Kenapa baju kurung? Karena auratnya terkurung. Betul? Ini coba tengok orang Melayu semuanya. Semua orang Melayu. Rambut bertutup. Baju kurung. Aurat terkurung. Laki-laki, menurut adat Melayu saya ini tidak sopan, tak sesuai adat istiadat. Mestinya sudah pakai celana, pakai baju, pakai kain songket. Sekali lagi kalau aku datang, siapkan tanjak sama songket. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang Melayu. Jantan laki-laki pun dianggap tak sopan kalau pakai celana panjang karena nampak belahan celananya, maka ditutup dia pakai songket. Nanti akan datang kita buat acara pakai baju Melayu semuanya. Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah disebut Melayu pasti Islam. Melayu tidak Islam berarti hilang me-nya, tinggal layu. Betul yang ku cakapkan nih. Dulu saudara-saudara kita yang datang dari negeri Tiongkok, kalau dia datang ke negeri Melayu masuk Islam, dia tak disebut masuk Islam, dia sudah jadi orang Melayu. Dulu saudara kita yang datang dari negeri India, kalau dia datang masuk Islam, maka dia dipanggil mama, dia sudah jadi orang Melayu. Melayu adalah identitas, Melayu adalah Islam. Tapi Melayu tidak menolak siapapun yang datang ke bumi Melayu ini. Betul? Ada orang Cina yang disembelih lehernya oleh orang Melayu. Ada orang Batak yang dibunuh oleh orang Melayu. Kita menerima saudara kita dengan tangan yang terbuka. Karena apapun siapapun, dia tetaplah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sampai tadi, Masya Allah, tabarakallah, kami dijamu makan dulu. Karena memang adat orang Melayu itu makan dulu. Kenapa ribut ibu-ibu nih? Mendengar makan tadi? Bukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu di atas itu ada kamera, itu untuk merekam kita semua. Lambaikan tangan ke atas, kita akan bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ada kamera poilah jauh-jauh. Begitu jauh mengalau kameranya. Selawat awak. Tangan tadi cukup tutup supaya nampak dari atas. Ramai, tapi jangan lama-lama ketiak basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang paling panjang, paling mewah, paling hebat, jalan besar di Kota Pekanbaru, Bumi Melayu, Bumi Lancang Kuning, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Jalan yang paling panjang namanya Jalan Sudirman itu orang Melayu apa orang Jawa? Orang Melayu. Memang payah bercakap sama orang belum makan nih. Jenderal Sudirman itu orang Jawa. Tapi kita sebagai orang Melayu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghormati dia sebagai syuhada, mati syahid. Dia pejuang, masuk ke dalam hutan dalam keadaan sakit malaria untuk kemerdekaan Indonesia. Maka kita tak pakai jalan Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Kesturi. Yang kita pakai adalah Jalan Jenderal Sudirman. Di Jalan Jenderal Sudirman itu ada gedung yang paling tinggi perpustakaan, namanya Perpustakaan Suman HS. Suman HS. Apa arti HS tuh? Hasibuan. Hasibuan tuang Melayu. Saudara kita dari bumi Madinah, Mandailing Natal. Saudara kita Mandailing, mereka adalah saudara kita karena karya-karya sastranya yang luar biasa. Di samping gedung Suman HS itu ada gedung yang besar, kantor gubernur. Apa nama gedungnya? Gedung Kaharudin Nasutiono Melayu. Anak kita sesudena biado. Tadi waktu makan tadi disambut uang. Saya ini sedang berada di mana nih? Sungai Apit. Ada yang mau WA saya tadi malam. Selamat datang Ustadz Somad di Sungai Api gitu. Pakai K ujungnya. Api, rupanya uang Jawa. Saya jawab, iyo api tenan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau Jawa, mau Batak, mau Mandailing, kita diikat dengan ikatan. Ikatan yang pertama, ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua, ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini jati diri orang Melayu. Siap menjaga persatuan? Siap menjaga bumi Melayu? Siap menjaga Indonesia? Takbir! Orang Melayu itu punya adat istiadat yang luar biasa. Tamu yang datang dikasih makan dulu. Ustadz Somad dengan Pak Ahmad datang dikasih makan dulu. Kenapa tak semua makan? Panitia terbatas. Maka makan apa makannya tadi Pak Ustadz? Oh, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Luar biasa. Setelah makan dibawa ke tempat acara, tidak langsung acara, disambut dengan pencak silat. Udah direkam tadi, direkam sama tim Pak Ahmad, ditunjukkan begini orang Melayu bersilat. Siapa yang mau datang ke rumah kami, bersilat dulu. Siapa yang mau meminang anak gadis kami, bersilat dulu, baru dipersilakan masuk ke dalam. Masih ada anak Melayu nih bersilat. Kenapa yang bersilat dari tua-tua? Ini anak-anak muda nih mesti dilatih bersilat. Anak muda yang sudah berlatih bersilat, angkat tangan.
Ada 2 orang. Itu pun dipaksa dari belakang. Angke. Anak muda mesti bersilat. Anak muda mesti disibukkan dengan silat Melayu. Kalau tidak nanti dia akan sibuk dengan narkoba. Kalau tidak dia akan sibuk dengan ganja. Kalau tidak dia akan sibuk dengan pacaran. Maka dihabiskan tenaganya dengan pencak silat. Apalagi halaman masjid luas. Buat pagi Ahad pengajian khusus anak muda. Habis mengaji silat. Habis silat makan. Setuju? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak muda ini kalau tidak kita bawa bersilat. Kadang di tempat lain saya tak disambut dengan silat. Disambut dengan tari selamat datang. Menari pula anak gadis. Tidak. Paksalah waktu tunduk. Hendak ditengok takut silap. Tapi di Sungai Apit nih memang mantap. Nanti siapapun yang datang ke Riau, sambut dengan pencak silat. Siap. Kalaupun mau disambut dengan tari selamat datang, janganlah yang menari itu anak gadis. Latihlah anak TK. Jadi kalau anak TK menari selamat datang ke Sungai Apit, suruhlah anak TK. Kalau anak TK yang menari, menengok anak TK, ingat awak anak di rumah. Tapi kalau anak gadis, menengok anak gadis, lupa bini di rumah. Alhamdulillah, di Sungai Apit disambut dengan pencak silat. Dipasangkan pula lah tanjak. Padahal dalam hati saya waktu menengok tanjak tadi, kalau bisa yang warna merah hati yang tua inilah ke aku. Dikasihkan pula lah warna hitam. La ilaha illallah. Kasihkan orang itu pula lah ke Pak Ahmad yang warna yang cantik tadi. Memang kita tak selalu mendapat yang kita inginkan. Yang kita dapatkan itu adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Nah, jadi apapun yang dipakai semuanya sesuai dan pantas. Kira-kira saya pakai tanjak ini pantas? Saya tahu kalian mengucapkannya dengan berat hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanjak ini bukan sembarang tanjak. Tanjak ini adalah identitas. Anak-anak muda bertanjak. Siapapun yang datang kemari bertanjak. Supaya jangan sampai anak-anak kita ini kehilangan jati diri Melayunya di tengah persaingan budaya-budaya global yang luar biasa. Betul? Anak muda kita dirampas identitasnya. Dia lebih bangga jadi apa? Jadi drama Korea. Ingin jadi artis Korea. Bukan cuma anak-anak muda, emak-emak pun korban Korea. Akhirnya muka putih, tangan hitam. Bodak 2 inci. Yang kucakapkan ini fakta atau hoax? Fakta. Kenyataan ini. Kecuali di Sungai Apit, semuanya masih memegang jati diri Melayu lagi, insya Allah. Takbir. Lalu kemudian ketika dulu datang alim ulama ke negeri Melayu ini, nenek moyang kita masih menyembah pokok kayu. Masih ada orang Melayu menyembah pokok kayu? Masih adakah orang Melayu menyembah pokok kayu? Saya dengan mata kepala saya sendiri menengok masih ada. Kalau tak mau, kalau tak tahu, nanti saya kasih tahu. Saya pergi ke salah satu pulau, sampai di pulau itu menengok pokok kayu yang besar. Di pokok kayu itu diikat tali-tali, lalu kemudian di bawahnya dipakai asap-asap, digambar-gambar foto-foto, masih menyembah. Kalaulah tak datang para alim ulama, nenek moyang kita sampai hari ini menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu. Pokok kayu, batu, hantu. Tapi begitu datang alim ulama ke negeri Melayu, nenek moyang kita menerima mereka. Akhirnya kita pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha. Tak ada pokok kayu, tak ada batu, tak ada hantu.
satu yang kita sembah hanya Allah. Allah yang tunggal esa tak berbilang. Qul huwallahu ahad. Dulu orang masih menyembah kepada selain Allah. Hari ini alhamdulillah semuanya sudah menyembah Iyyaka na'budu. Ini cuaca bisa terang benderang tak hujan nih, masih ada yang minta ke hantu setan, masih ada minta ke pawang hujan. Kalau masih ada yang meminta kepada selain Allah, bertaubatlah. Dukun-dukun, bomoh-bomoh, pawang-pawang, bertaubatlah. Nanti buat persatuan dukun taubat. Bomoh-bomoh yang menyembah hantu, menyembah jin, menyembah setan, bertaubatlah. Susah kau mati nanti. Semuanya akan mati. Dukun-dukun mati, penyembah hantu mati, setan-setan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ustadz menyampaikan itu tak takut Ustadz kalau disantet nanti mati. Paling-paling mati. Sedang ceramah pun mati. Apa yang ditakutkan? Kita semuanya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Daripada diam melihat perbuatan mungkar adalah perbuatan maksiat tertinggi. Sebetulnya kejahatan tidak menang, sebetulnya kemungkaran tidak menang. Kemungkaran menang karena orang yang baik diam. Betul cakap saya ini. Kebatilan menang karena orang betul diam. Gara-gara orang betul diam, yang batil bercakap. Akhirnya orang betul merasa batil, orang batil merasa betul. Masyarakat bingung mana yang batil, mana yang betul, mana yang betul, mana yang batil. Yang batil kata betul, yang betul kata batil. Mudah-mudahan kita masih bisa melihat yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Allahumma arinal haqqa haqqa. Tunjukkan pada kami yang hak itu adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Insya Allah kalau masih ada maulid Nabi, ada Isra Mi'raj, ada nuzul Quran, ada tahun baru hijrah, ada tabligh akbar, masyarakat ini akan selalu disadarkan. Apa nama masjid kita ini? Masjid Agung. Apakah Masjid Agung selalu membuat tabligh akbar di tanah lapang nih? Memang kalau orang kepanasan nih payah bercakap. Itu di depan ibu-ibu itu ada kotak infak. Tolong dijalankan. Udah jalan? Jalankan sekali lagi. Naikkan ke atas kok. Ini banyak ikan-ikan hiu, ikan-ikan paus. Yang di depan ini jangan. Ini duitnya udah habis beli balon. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Jadi ibu-ibu yang sudah berinfak tadi itu akan diganti Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah biar supaya tak bersedekah. Yang pura-pura menengok ustaz supaya kotak tak nampak. Didoakan malaikat. Apa bunyi doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang bakhil, siapa yang pelit, siapa yang medit, siapa yang kedekut, siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Bukan doa aku. Aku tak mau mendoakan yang tak baik. Itu doa malaikat. Malaikat mendoakan yang tak bersedekah tadi supaya dia binasa. Waspadalah. Biasanya binasa ini dari yang kecil-kecil dulu. Balik dari sini helm hilang. 2-3 hari sesudah ini laki hilang. Dilarikan pelakor. Tapi insya Allah di Sungai Apit ini semuanya baik-baik. Memang dulu ada pelakor, tapi sekarang sudah taubat nasuha. Dan 2 hari yang lalu sudah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sungai Apit akan tetap turun rahmat Allah kalau masjid ini ramai dengan sholat berjamaah. Ini masjid raya apa masjid agung? Masjid Agung ini ramai sholat berjamaah. Sedangkan Ustadz Somad yang memanggil, Pak Ahmad yang memanggil, DPR RI Komisi 8 memanggil, begini ramainya.
apalagi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tak ada sholat berjamaah di sini, kalau sampai tak ada sholat berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin, satu negeri Sungai Apit ini dikuasai setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, lurahnya kesetanan. Ada sampai situ aja. Camat jangan sampai ada orangnya sih kok. Maka supaya kita jangan kesetanan, laksanakanlah sholat berjamaah. Masjid Agung nih kalau sholat berjamaah, imamnya baca bismillah sir apa jahar? Nampaknya udah banyak yang tak sembahyang. Tak tahu dia sir entah jahar. Sholat Masjid Agung nih kalau berjamaah, maghrib, subuh, isya, imamnya baca sir apa jahar? Kalau biasa jahar, jangan ubah jahar sampai hari kiamat. Siap? Karena dengan merubah itu nanti menimbulkan fitnah, kacau balau masjid kita ini. Betul? Masjid Agung Sungai Apit, habis sholat biasa berzikir berbunyi apa tak berbunyi? Berbunyi. Pertahankan sampai hari kiamat. Walaupun masalah bunyi tak berbunyi ikhtilaf, tapi kalau dibuat tak berbunyi, nanti masyarakat nih heboh. Kenapa bisa berbunyi? Kenapa tak berbunyi? Akhirnya nanti imam jadi dua. Itu imam berbunyi, itu imam tak berbunyi. Tidak boleh menimbulkan fitnah. Maka selesai sholat bunyikan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Anda pula satu tak berbunyi. Kau kenapa tak berbunyi? Allah Maha mendengar. Ini bukan masalah Allah mendengar tak mendengar. Kalau masalah Allah tak mendengar, mulut kau tak berbunyi pun Allah mendengar. Tapi masalahnya setan mendengar. Maka orang yang berzikir kuat itu untuk mengusir hantu setan. Makanya tuan-tuan khalifah mursyid-mursyidin tarekat Naqsabandiyah dulu kalau mengisi satu tanah akan dibuat hutan, akan ditanam-tanami, akan dibuat sawah padi, maka mereka meratib. Ratib artinya zikir kuat-kuat. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya ibu bapak kalau ada kawan mengantuk di sebelah untuk ngusir setannya, buatlah kuat-kuat la ilaha illallah. Siapa yang tak percaya? Saya tak percaya bahwa zikir itu bisa mengusir setan. Cobalah nanti hari Jumat nanti ada kawan mengantuk, la ilaha illallah. Kalau tak terbang setan. Tapi hati-hati juga, kadang mau setan itu memental ke awak. Sesudah awak tak la ilaha illallah, pindah pula ke awak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah di Masjid Agung ini setelah acara berzikir ada membaca doa bersama? Lanjutkan. Ini amalan-amalan ini bukan nenek moyang awak yang membuat. Ini amalan-amalan ini bukan bid'ah. Ini adalah amalan-amalan sunnah. Karena berdasarkan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad, fatwa-fatwa para ulama. Jangan kacau masjid. Ajak orang yang di jalan ke masjid. Orang yang di masjid jangan dikacau balau. Orang sudah pusing kepalanya di jalan raya karena kena tilang online. Orang sudah pusing kepalanya di kantor karena sibuk dengan urusan. Maka di masjid dia menjadi ketenangan. Jangan obok-obok kacau balau lagi dalam masjid. Betul? Kenapa berapi-api siang ini Ustaz Somad? Tadi makan gulai udang agak pedas sedikit. Jadi dia meledak-ledak. Saya dikasih tahu Ustaz Somad tausiahnya sampai jam 12.14 karena itu masuk waktu zuhur. Jadi sampai jam 12:05 karena nanti akan ada yang berwudu siap-siap. Jam 12:05 saya selesai. Begitu Bapak Ibu semuanya masuk masjid mau sholat, kalian udah masuk, itulah saya balik. Karena kami masih ada. Lalu Ustaz sholatnya di mana? Ustaz menyuruh kami sembahyang, tapi Ustaz tak sembahyang. Aku sembahyang, tapi kami cari nanti surau-surau yang kecil-kecil.
Entak ramai orang. Kalau tidak payah. Allah. Apa itu dulu Ustaz? Allah. Agak masih insan. Jadi nanti kami jalan, kami cari musola-musola kecil. Semalam datang tamu saya dari Jakarta. Saya bawa makan durian di jalan arah ke Kabupaten Kampar. Nah mau ibu tuh nengok, mirip-mirip Ustaz Somad. Memang bu, semua orang mirip, saya mirip dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada beberapa cek yang mau dibagi. Kertas pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Apa betul membaca Yasin dan tahlil saat menguburkan mayat itu tak boleh? Yasin itu Quran apa Quran? Hah? Quran. Oke. Kita baca nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa nama kitabnya? Riyadhus Shalihin. Yang menulisnya imam dalam mazhab Syafi'i. Nama imamnya Imam An-Nawawi. Siapa namanya? Imam Nawawi. Dengarkan baik-baik. Masih bisa mendengar? Masih fokus? Suara saya jelas? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatamul Qur'ana, sesudah mengkebumikan jenazah masuk ke liang lahat, sebagus-bagusnya mereka khatamkan sekhatam Quran. Wa in khatamul Qur'ana kullahu, kalau mereka khatamkan semua Quran 30 juz, kana hasanan, itulah yang paling bagus. Sekarang saya tanya, boleh baca Yasin? Siapa bilang boleh? Yang paling bagus sekhatam Quran. Kenapa baca Yasin? Karena Yasin hatinya Al-Quran. Tak sanggup baca sekhatam Quran 30 juz, pilih hatinya Al-Quran. Hatinya Quran tak sanggup, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falak sekali, Qul bin nas sekali, Al-Fatihah sekali. Tak juga sanggup, lawat dekat sini kan? Dekat kan? Ah, tulak kan situ. Bukan kata aku, ini bukan kata Abdul Somad. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkannya sekhatam Quran 30 juz, kullahu semuanya, kana hasanan. Apa nama kitabnya? Riyadhus Shalihin. Apa mazhabnya? Syafi'i. Awak di Sungai Apit ni mazhabnya apa? Masih mau membacakan Quran pada orang mati? Jadi yang ragu-ragu, udah aku kasih tahu. Udah aku kasih tahu masih ragu juga. Itu tiang itu kan dibuat untuk apa? Tiang itu dibuat untuk mengantukkan kepala yang ragu-ragu. Itu guna tiang itu dibuat. Dan dibacakan dalilnya ragu juga lagi. Membacakan tahlil la ilaha. Nabi mengambil pelepah kurma, dibelahnya pelepah kurma jadi 2, ditusukkannya di kubur, ditusukkannya ke kubur. Ternyata kata Imam Nawawi, nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj, pelepah kurma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal dunia. Jadi kalau ada orang tak mau bertahlil, berarti dia lebih hina dari pelepah kurma. Jadi pelepah apa dia? Pelepah pinang. Sedangkan pelepah kurma bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal dunia. Apalagi tahlil orang beriman. Yang membuat kita ini diterima amalnya adalah tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bacakan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, hadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikan hadiah bacaan Yasin kami, sampaikan hadiah pahala tahlil kami kepada almarhum Ustadz Abdul Somad. Nanti kalau aku mati, mau kalian mengirimkan? Semangat orang nih. Sudah jelas? Masih ada yang ragu-ragu? Takut kau ngantuk kan?
Macam mana yang betul bagi makmum membaca Fatihah? Sebab imam macam kilat, cepat betul. Ini nama imamnya ini Valentino Rossi. Amin. Sini. Tuh yang pakai topi ada tulisan yo. Siapa aja lah surang, tapi jangan ramai, surang. Kenes dilo, sici dilo. Come here. Ini calon imam Masjidil Haram. Kita dengarkan bacaan Al-Fatihahnya. Oma ayahnya siapkan kamera. Ini tak bisa diulang balik. Siapa nama? Marsal itu polisi. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sebut ha. Tak bergetar dadanya. Kalau bergetar dadanya ha. Itu ha. Kalau tak bergetar ha. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan alha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mana boleh imam golak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitulah nanti Pak Imam. Kalau kalian mau baca Fatihah macam imam yang ada di Sungai Apit, sah sholat. Kalau membaca Fatihah tak betul panjang pendek mat indham gunnah qalqala bila gunnah la sholata, tidak sah sholat. Man lam yaqra bi Fatihatil kitab, tak sah sholat siapa yang baca Fatihahnya tak betul. Dah, turun lah Pak Imam. Maka aku minta tadi surang naik. Kalau ada 5 kan habis duit aku. Yang tak jelas baca Fatihah sudah jelas baca Fatihah di Sungai Apit, sedangkan anak-anaknya aja jelas baca Fatihah. Apa lagi ayah-ayahnya? Betul? Apa maksud sholat pakai ingat ajo? Apa maksud sholat pakai ingat ajo tapi tak sembayang? Asal ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jam mata ingat? Dah, itu namanya sholat eling. Tak perlu toga, tak perlu ruku, tak perlu sujud, tak perlu tasahud. Yang penting toga, diam, eling. Itu namanya sholat batin.
Sedangkan yang awak ni solat zohir. Tapi di Masjid Agung tukang solat tegak ruku, itu solat zohir. Kita batinnya saja. Kalau ada orang yang begini, jangan marah. Kalau ada laki ibu begini, ibu marah, jangan marah. Ibu diam aja. Nanti sampai dia habis azan jam 1 dia balik ke rumah, dia nanya, "Dek, makanan abang mana?" Sebut, "Bang, abang makan batin aja." Abang tadi sembahyang zahir kan? Makan pun abang tadi sembahyang batin kan? Iya. Makan abang pun makanlah batin tuh bang. Ada Nabi mengajarkan sholat batin tak pakai zahir. Nabi sholatnya tegak, takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud, tasyahud, salam. Salat itu zahir dan batin. Zahirnya gerakan, batinnya adalah khusyuk. Siapa yang salat hanya batin saja, tidak zahir, maka keluar dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadi patokan? Yang menjadi patokan bukan guru, tapi guru segala guru adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa anak-anak kecil ini diajarkan yang betul, supaya nanti kalau dia berumur 30, 40 mulai tobat ingin mengaji, jangan sampai tersalah jalan. Anak-anak masukkan ke pesantren. Sungai Apit ada pesantren. Ada kawan saya dari Sungai Pakning, Ustadz Khair, Dr. Khair membuka pesantren. Di Bengkalis ada pesantren. Di Siak dikirim anak-anak Siak ke Kairo 100 orang. 1 bulan dikasih $100. Waktu zaman saya di Mesir, saya waktu itu asal nengok orang Siak ini sakit hati saya. Mereka dapat 1 bulan $100. Dikirim bupati ke Kairo. Kami membuat surat proposal permohonan. La salam wala kalam. Siak ini luar biasa perhatiannya terhadap dulu. Sekarang tak tahu. Sekarang kabarnya lebih hebat lagi. Malah anak-anak ini dikasih ongkos balik, dibuatkan Islamic Center, didirikan, mereka belajar. Maka ini mudah-mudahan anak-anak kita ini semuanya mendapatkan pendidikan yang baik insyaallah. Rokan Hulu dibangunkan Islamic Center, anak-anak menghafal Quran, dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, pulang. Tapi yang dapat ini hanya Rokan Hulu saja. Kenapa Ahmad cuman jadi bupati Rokan Hulu? Kalau mau semua daerah di Riau ini bisa dapat macam Rokan Hulu, punya Islamic Center, punya pesantren, maka Pak Ahmad mesti jadi gubernur Riau. Setuju Bapak Ibu kalau Pak Ahmad jadi gubernur? Masalahnya dia tak mau pula jadi gubernur. Tadi katanya mau jadi anggota DPR RI. Itu maksudnya DPR RI. Sesudah itu pas pemilihan gubernur dia tetap ikut juga. Setuju? Dah selesai Pak Ahmad. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana ciri-ciri mengikut aliran Syiah? Al-Khalifatul Awal Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Ini Syiah nih. Tak mau nyebut radhiyallahu anhu. Al-Khalifatul Tsani Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kenapa udah berubah Syiah nih? Makanya di mimbar Ahlus Sunnah biasanya mimbarnya tulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Di masjidnya biasa ada tulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena ciri Syiah adalah mengkafirkan sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar sama Umar tuh tiap hari dilaknat. Allahumma al'an sonamai Quraisy, laknatlah 2 berhala Quraisy.
Ciri yang pertama adalah tidak mau menyebut radhiyallahu an untuk sahabat Nabi. Yang kedua, cirinya yang kedua, rukun imannya mesti percaya kepada imam-imam. Sedangkan rukun iman Ahlus Sunnah antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalau Syiah percaya kepada imam-imam, maka disebut dia dengan Syiah imamiyah. Imamnya yang pertama Sayyidina Ali. Sesudah Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Sesudah Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sesudah Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Sesudah Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far Shadiq. Sudah Ja'far Shadiq, yang keenam adalah itulah dia Musa Al-Kazim. Maka disebut dengan Syiah imamiyah karena wajib percaya kepada imam. Yang ketiga, kata dia Quran yang asli namanya Mushaf Fatimah, sedang dipegang oleh imam yang ke-12. Nanti sudah mau hari kiamat, imam yang ke-12 itu datang membawa Quran yang asli. Sementara yang asli datang, yang KW ini aja dulu pegang. Itulah yang Quran dibagi Pak Ahmad tadi itu tuh kata dia Quran KW. Sementara imam aslinya datang, nanti imam aslinya itu akan datang sementara hari kiamat. Yang keempat, dia bertakiyah. Dia takiyah. Kalau dia berjumpa dengan orang NU, dia katakan kami NU. Kalau ada orang Muhammadiyah, dia akan katakan kami Muhammadiyah. Kalau banyak orang Ahlus Sunnah, dia katakan saya ini Sunni. Kalau banyak Syiah, dia katakan kami ini Susi. Susi, Sunnah, Syiah. Jadi susah berdebat dengan dia. Kenapa? Karena dia bertakiyah. Yang kelima, mereka ada namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Aku nikahi engkau sampai jam 5 besok sore dengan mahar 2.500 tunai. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kelompok Syiah. Mereka mencaci maki saya di internet. Gara-gara saya membukakan kedok-kedok Syiah, maka banyak saya diserang oleh Syiah. Saya tak peduli, karena saya tak pernah nonton mereka. Apa hukumnya bersalaman setelah selesai sholat? Sebab ada juga yang tak mau bersalaman selesai sholat, malah dia membentak. Katanya selesai sholat itu zikir, bukan salam. Apakah boleh diketuk kepalanya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukum bersalaman selesai sholat? Kalau sebelum sholat tadi dia tak ada salaman, masuk ke masjid belum salaman, Allahu Akbar. Selesai sholat dia salaman, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum, dia pun salaman. Sunnah. Kalau sebelum sholat dia belum ada salaman, setelah salam dia salaman, maka salamannya itu sunnah. Kalau sebelum sholat dia sudah salaman, saya sudah salaman dengan Pak Jamal, saya sudah salaman dengan Pak Camat, saya sudah salaman dengan Pak Ketua LAM, lalu selesai sholat saya salaman lagi, maka salaman yang kedua itu hukumnya mubah. Itu kata Imam Nawawi. Kalau sebelum sholat belum salaman, selesai sholat dia salaman, salamannya sunnah. Kalau sebelum sholat sudah salaman, habis sholat salaman lagi, maka salamannya itu itu Imam Nawawi, Imam mazhab Syafi'i. Yang tak boleh itu sedang sembahyang tuh salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Camat? Imam Nawawi, imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, membaca kitab hadis Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Membaca kitab Arba'in, Imam Nawawi. Membaca Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi. Membaca kitab Syarah Al-Majmu', Syarah Muhazzab, Imam Nawawi.
Imam Nawawi, imam kedua, imam besar, imam mazhab dalam mazhab Syafi'i, mengatakan salaman selesai sholat itu sunnah, dan kalau sudah salaman mubah. Tiba-tiba ada ustadz yang tak hafal hadis, yang tidak imam, membaca hadis kalau handphonenya hidup, kalau paketnya habis hadisnya hilang, membid'ahkan. Ibu bapak lebih percaya dia atau Imam Nawawi? Kalau aku ikut Imam Nawawi, takkan ku ikut Imam Ustadz Google tadi. Jelas? Nanti habis sholat masih salaman. Tapi masalah mengetuk kepala dia tadi jangan. Kita ini bukan tinggal di hutan. Kalau panas betul sapu-sapu aja sedikit. Habis salam dia sapu kepala. Apa hukumnya macam mana adat membaca kunut sholat subuh? Sebab ada juga sebagian tak membaca doa kunut. Imam yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Sekarang aku tes, ini jamaah ini masih ingat apa tidak? Yang paling tua, enaknya kalau ramai gerakkan aja mulut. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Yang tak berkunut yang paling tua sama yang paling kecil tak berkunut. Paling tua Hanafi, nomor 2 paling kecil Hanafi dengan Hambali tidak berkunut, guys. Hah? Yang salahnya orang tidak nak solat. Yang salah kata Pak Cik yang tak solat, betul. Biar kamu. Yang salah yang tak solat. Tapi ini kita jelaskan dulu. Itu kesimpul. Pak Cik ini mau gulnya dia langsung gul. Memang nanti ujungnya itu Pak Cik. Tapi kita apa dulu? Inilah akibat tak menonton Maroko nih. Mazhab yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Yang berkunut Syafi'i dengan Maliki. Kalau masjid kita dari dulu berpegang dengan mazhab Syafi'i, maka pakailah mazhab Syafi'i. Masjid Agung Sungai Apit ini berkunut apa tak berkunut? Berkunut. Dari dulu pakai mazhab apa? Kerajaan Siak Sri Indrapura mazhabnya Syafi'i. Kenapa di Makkah tak berkunut? Kenapa Madinah tak berkunut? Karena Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Makkah Madinah mazhabnya Hambali. Sejak tahun 1924. Sebelum 1924, sebelum dikuasai oleh rezim Saud, Muhammad bin Abdul Wahab, mazhabnya Hambali. Sebelum itu mereka bermazhab Syafi'i. Ini mesti paham. Jadi kalau kita pakai mazhab Syafi'i, maka imam kita baca kunut. Kalau dia terlupa, maka dia sujud sahwi. Jelas? Saya menjelaskan pakai ilmu mazhab supaya kita paham bahwa kalau masjid kita berkunut, maka jaga tetap kunut, jaga tetap baca doa kunut, karena itu kalau dirubah akan menimbulkan fitnah. Tentang Bapak tuh kasih satu ruangan khusus, nanti kami bertanding bertinju berdua sama dia. Kasih ruangan khusus berdua. Dia tak bisa aku jelaskan pakai ayat, dia mau bertinju sama aku. Kasih sama dia. Kasih ruangan khusus. Mau tua mau muda sur aja nih, masih sur.
Apa hukumnya menghina keturunan Nabi Muhammad seperti Syarif dan Syarifah? Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan. Adiknya namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa. Isa punya anak namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir pindah ke Yaman. Itulah beranak pinak. Anak pinaknya As-Segaf, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syekh Abu Bakar, Al-Idrus, yang kita sebut dengan Habaib. Kalau satu orang Habib, kalau banyak Habaib. Habaib ini datang ke seluruh dunia, bukan cuma ke Indonesia, ke seluruh dunia, menyebarkan dakwah kakek buyut mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya datang ke Siak Sri Indrapura, namanya Habib Usman Sahabuddin. Habib Usman Sahabuddin, orang Melayu memuliakan Habib. Datanglah Sultan Siak, dinikahkannya lah anaknya dengan Habib tadi. Nama anaknya Tengku Embung. Menikahlah Tengku Embung dengan Habib Usman Sahabuddin. Lahirlah Sultan-Sultan Siak yang bergelar Syarif. Laki-laki Syarif, perempuan Syarifah. Sultan yang terakhir yang menggabungkan diri dengan Indonesia, menyerahkan kedaulatan ke Insinyur Soekarno, namanya Sultan Syarif Qasim. Orang Melayu memuliakan keturunan Nabi atau menghina? Di mana makam Habib Usman Sahabuddin? Di tepi Sungai Siak, di samping Masjid Raya Al-Alam. Didirikan masjid oleh Sultan Siak, namanya Sultan Abdul Jalil, tahun 1762. 1762 berdirilah masjid itu. Di samping itulah makam Sultan. Itulah dia di Pasar Senapelan, Pasar Bawah. Ibu pernah ke Pasar Bawah? Pernah ziarah ke makam Habib Usman Sahabuddin? Alhamdulillah. Kalau belum, ziarahlah. Saya kalau ada tamu saya bawa ziarah. Ini makam Habib Usman Sahabuddin, ini makam Tengku Embung. Beginilah orang Melayu mencintai keturunan Nabi. Kalau ada wali membenci keturunan Nabi, dicabut kewaliannya. Sedangkan wali Allah dicabut kewaliannya, apalagi cuma wali murid. Apa hukumnya main musik Melayu? Musik itu saya sampai pada kesimpulannya saja. Prosesnya panjang. Kalau maknanya baik, maka baik. Kalau maknanya tak baik, maka tak baik. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Baik apa tak baik? Baik, sesuai dengan ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Cinta satu malam, keong racun, selimut tetangga, pulang-pulang berbadan dua. Baik apa tak baik? Yang baik halal, yang tak baik haram. Lagu Melayu baik apa tak baik? Lagu Melayu ada yang baik. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Lagu Melayu itu kan? Baik apa tak baik? Baik. Ibu besok pagi nyanyikan lagu itu kalau laki tak sembahyang. Udah masuk?
Sur pula menjawab pertanyaannya. Mana yang betul? Baca Fatihah bismillahnya berbunyi atau tak berbunyi? Mazhab Syafi'i berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Hanafi dan Hambali tak berbunyi. Mazhab Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Mazhab apa yang pagi tadi itu? Yang penting sembahyang. Yang penting sembahyang. Dia baru tobat. Dulu mungkin dia mabuk, peminum, preman, dia tobat. Jadi dia tak penting mazhab-mazhab. Yang penting sembahyang. Dia husnul khot, dia masih di ujung akhir ayatnya. Itu masih. Dia di akhir ayatnya masih mau bertobat, itu sudah alhamdulillah daripada mati sakau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athullah maqama mahmud alladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis karena waktu sudah masuk. Berwudu, salat berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian majelis subuh kita pada siang hari ini. Insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu, insyaallah kita akan hadirkan kembali. Tersilap kala, tersilap kata, tersilap bahasa, yang mana duduk tidak pada tempatnya, di mana yang dahulu terkemudiankan. Sekedap panitia, khususnya segenap ketua, mohon maaf yang sebesar-besarnya.